Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang pelajar SMP di Lamongan menganiaya gurunya dengan senjata tajam lantaran ditegur tak memakai sepatu. Usai penganiayaan, pelaku dilaporkan ke polisi dan dikeluarkan dari sekolah. Usai menganiaya gurunya dengan senjata tajam, siswa SMP di Lamongan dikeluarkan dari sekolah. Meski orang tua pelaku sudah minta maaf kepada pihak sekolah dan guru yang menjadi korban, sesuai hasil rapat guru, pelaku tetap dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan ke polisi. Peristiwa pembacokan masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lamongan. Perlu saya jelaskan bahwa terkait dengan kejadian yang ada di Sugio, untuk laporannya sudah kita terima. Langkah kita sebagai penyidik adalah menangani perkara tersebut karena pelaku tersebut adalah pelaku anak, maka kita laksanakan sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menerapkan sistem peradilan pidana anak. Seorang guru kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Sugio, Kabupaten Lamongan, terluka bacok di tangannya akibat dianiaya muridnya hanya gara-gara peringatkan untuk memakai sepatu saat jam pelajaran. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus komplotan pembobol rumah kosong. Para pelaku mengincar rumah mewah yang ditinggal penghuninya, kemudian menguras barang berharga. Kelima pelaku terekam kamera CCTV saat beraksi di kawasan perumahan elit wilayah Surabaya Timur 13 November silam. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan mobil, seorang diantaranya mengawasi situasi dan pelaku lainnya masuk rumah dengan melompat pagar dan mencongkel pintu, lalu menguras barang berharga di dalamnya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono, komplotan ini tergolong nekat karena sering beraksi pada siang hari. Selain di Surabaya, tersangka mengaku juga pernah mencuri di wilayah Bandung. Spekulasi melihat rumah yang kosong, mengamati begitu rumahnya dipastikan kosong, orang yang pergi, kemudian memastikan dengan bel dan lain-lain kosong, tidak ada respon, dia bergerak cepat, dia masuk secara instan dengan cara merusak. Ada kaca yang dirusak, tidak ada yang dirusak, masuk, kemudian baru dia melakukan pengambilan beberapa barang milik korban. Selain dari Bandung sama Surabaya, para pelaku ini di mana aja pelaku ini melakukan selain di Bandung sama Surabaya? Terakhir ya, sudah kami sampaikan tadi, Sidoarjo. Polisi menyita beragam barang bukti, diantaranya uang ratusan juta rupiah, puluhan jam tangan, puluhan laptop, puluhan ponsel, dan beberapa koper. Komplotan pencuri ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, 3 korban pesawat Super Tucano TT3103 dimakamkan berdampingan di Taman Makam Nasional Suropati, Kota Malang. Prosesi pemakaman diwarnai dengan upacara penghormatan terakhir atau tembakan salvo. Tangis sedih keluarga korban jatuhnya pesawat Super Tucano TT3103 tak bisa dibendung saat ketiga jenazah TNI Anumerta Subahan, Marsma TNI Anumerta Widiono, dan Kolonel Penerbang Anumerta Sandra Gunawan dimasukkan ke liang lahat. Ketiga jenazah dimakamkan berdampingan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Malang. Prosesi pemakaman diwarnai dengan upacara penghormatan terakhir atau tembakan salvo. TNI Angkatan Udara menyatakan akan merawat dan menjamin kelangsungan hidup anak dan keluarga korban hingga dewasa. Untuk di Madiun, di Taman Makam Pahlawan Madiun, maka adalah Letnan Kolonel Penerbang Anumerta Widaseta yang dimakan selama keluarga. Permohonan tadi diberangkatkan dengan Hercules dari pelepasan jenazah. Saat ini tim investigasi sudah mencapai di tempat sasaran, sedang mengumpulkan data-data terkait dengan kecelakaan, mengamankan barang-barang yang merupakan alat investigasi, serta akan mengamankan flight data recorder dari pesawat.
TNI Angkatan Udara hingga Jumat 17 November 2023 belum menemukan data recording. Namun proses evakuasi pesawat terus dilakukan karena masih ada komponen berbahan peledak di pesawat yang berbahaya. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, jenazah Mayor Penerbang Yuda Anggara Seta, korban kecelakaan pesawat Super Tucano TT3103 disambut tangis keluarga saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulan. Dia Nuraini Handogo tak kuasa menahan tangis saat tiba di rumah mertuanya di perumahan Mauspati Regensi B2, Desa Sugiwaras, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jumat 17 November 2023. Jenazah Mayor Penerbang Yuda Anggara Seta, pilot korban kecelakaan pesawat latih Tucano TT3103 di Pasuruan, diturunkan dari mobil ambulan. Jenazah dibawa ke Masjid Lanut Iswayudi untuk disolatkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer. Sebagai Inspektur Upacara Pemakaman, Komandan Lanut Iswayudi, Marsekal Pertama TNI Firman Dwi Cahyono. Sebagai penghargaan atas pengabdian, Mayor Penerbang Yuda mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Letkol Penerbang Anumerta. Menurut dan Lanut, Letkol Penerbang Anumerta Yuda dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, tinggi, tegas, dan bertanggung jawab. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2006, beliau adalah sosok yang berdedikasi, sosok yang tegar, dan sosok yang penuh pengabdian kepada bangsa dan negara. Letkol Penerbang Anumerta Yuda Anggara Seta adalah siswa saya dulu saat sekolah penerbang, dan saya tahu betul. Mari kita doakan semoga sembuh. Letkol Penerbang Anumerta Yuda meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Kita ke informasi lain, Saudara. Jutaan ikan Bengawan Solo yang mengalir di Bojonegoro mati menyusul bau busuk dari air sungai beberapa hari terakhir. Belum diketahui penyebab matinya jutaan ikan, namun diduga karena limbah dan ledakan populasi eceng gondok. Beragam jenis ikan yang mati ini terpantau di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Kebanyakan ikan yang mati berukuran kecil seperti ikan wader, tawes, keting, serta beragam jenis ikan kecil lainnya. Selain di Desa Pilangsari, diperkirakan jutaan ikan di sepanjang aliran Bengawan Solo juga banyak yang mati, menyusul bau tak sedap yang keluar dari sungai beberapa hari terakhir. Warga menduga matinya ikan dan bau tak sedap disebabkan air sungai tercemar limbah. Selain itu, ledakan populasi eceng gondok di kawasan hilir sungai mengakibatkan oksigen di dalam air berkurang sehingga memperburuk kualitas air di sungai terpanjang di Pulau Jawa itu. Itu kalau ini ikan apa aja Mas yang kelihatan? Ikan apa ya? Ikan pete, wader. Wader tuh. Ini tapi ya masih anak-anakan gitu. Yang kecil-kecil ya? Iya. Ini kira-kira kenapa Mas kalau kan? Kurang tahu kalau itu ya. Kadang kayak apa? Limbah gitu atau pergantian air kadang. Tapi memang baunya gak enak ya? Ya ini kan udah ada yang mati ini. Jadi pagi itu masih banyak ditangkap itu bisa. Sekarang mati semua ya kayaknya. Dikonfirmasi terpisah, Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro mengatakan sudah mengambil sampel air untuk diteliti di laboratorium. Namun dugaan sementara matinya ikan disebabkan sejumlah faktor seperti fenomena awal musim hujan serta rendahnya oksigen di dalam air akibat sinar matahari tak bisa masuk ke dalam sungai karena tertutup eceng gondok. Muhammad Hodi melaporkan dari Bojonegoro. Dampak naiknya harga kedelai, penjual gorengan di Magetan mengecilkan ukuran tempe. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.